Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Taman, Ibu Badriah SPD. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu peserta aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 SD Negeri 01 Taman dalam acara penyampaian materi tentang modul 1.4. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita semua, sehingga kita termasuk dalam umatnya dan mendapatkan syafaat kelak di hari yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, untuk lancarnya acara pada siang hari ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat umpan balik atau saran, dan yang terakhir kelima adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan marilah bersama dengan saya kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Badriah SPD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian dalam keadaan sehat dapat mengikuti kegiatan yang akan dilakukan oleh guru penggerak kita, Ibu Taslimah SPD dari SD Negeri 01 Taman, yang akan melakukan aksi nyata modul yang telah dipelajarinya, yaitu modul 1.2 tentang budaya positif. Semoga dalam pemaparan yang akan dilakukan oleh Ibu Taslimah pada hari ini dapat berjalan dengan runtut, lancar, tiada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami semoga apa yang akan dilakukan Ibu Taslimah, diseminasi dari Ibu Taslimah dapat menjadikan motivasi dan dapat diimbas oleh Bapak Ibu, guru
yang nantinya akan membawa dampak nilai positif di kelas pada khususnya dan sekolah pada umumnya. Dan harapan kami, semoga pengimbasan ini tidak hanya bersifat sementara, artinya semoga tetap senantiasa dapat dilakukan supaya dapat membawa nilai positif bagi sekolah, tidak hanya pada waktu ini saja. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja dari saya. Nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti tentunya Ibu Taslimah akan memberikan ruang tanya jawab supaya Bapak Ibu mendapat kejelasan untuk materi ini. Demikian sambutan dari saya, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian melangkah pada acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Taslimah SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya dalam menyampaikan materi. Sebelumnya yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 01 Taman Ibu Badriah SPD, serta rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini di ruangan kelas 1 untuk mendengarkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan mensosialisasikan dari pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di calon guru penggerak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini. Dalam aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif, di sini saya akan menerapkan beberapa pengalaman dan yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pemalang. Dalam latar belakang itu ada pendidikan. Menurut Bapak Ibu, pendidikan itu seperti apa sih kira-kira? Nah, di sini pendidikan itu adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tanpa adanya paksaan dan ancaman, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk mewujudkan sekolah sebagai rumah yang aman
dan bermakna bagi murid diperlukan sebuah budaya positif di sekolah. Budaya positif menjadi kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap yang dilakukan anak sehingga karakter anak akan terbentuk dengan baik. Potensi anak juga akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Di sini saya akan memberikan tujuan dari aksi nyata saya. Yang pertama yaitu saya akan menanamkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Yang kedua, menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membentuk dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, saya akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa saling menghargai sesama teman. Itulah tujuan dari aksi nyata saya untuk menerapkan suatu budaya positif di kelas atau sekolah. Dalam aksi nyata saya itu ada konsep utama modul budaya positif. Dalam konsep utama ada 7 poin yang ada di dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, ada keyakinan kelas. Poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini ada 7 poin. Nanti saya akan memaparkan satu persatu dari poin-poin tersebut dari konsep utama modul budaya positif. Yang pertama tadi ada pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensi sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di dalam profil belajar Pancasila itu ada 6 poin yang terdiri yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti contohnya melaksanakan sholat berjamaah, pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu sudah diterapkan dalam SD kita dan di kelas masing-masing. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, seperti mengenal dan saling menghargai budaya, kemampuan komunikasi dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga yaitu ada bergotong royong. Bergotong royong itu kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar pekerjaan menjadi ringan. Di SD kita juga setiap hari Jumat sudah melaksanakan bergotong royong. Contohnya kebersihan juga itu merupakan gotong royong. Di kelas juga sudah membersihkan kelas bersama-sama. Itu merupakan sebuah gotong royong. Yang poin keempat yaitu mandiri. Di sini sebagai seseorang yang bisa bertanggung jawab atas perilaku serta hasil belajarnya sendiri. Yang keempat yang kelima bernalar kritis, di mana kemampuan berpikir secara objektif untuk memproses informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi serta menyimpulkannya. Dan yang terakhir yaitu ada kreatif. Kreativitas itu yang ada pada
sepertinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat serta berdampak positif, mampu menghasilkan gagasan atau ide dan karyanya. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, disiplin positif, di mana disiplin positif itu merupakan penerapan atau pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan menggunakan teknik hukuman, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif di sini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Disiplin positif juga membentuk anak mengerti bahwa ketika ia membersihkan kelas, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh guru jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian dari guru. Yang ketiga itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki tujuan tertentu ketika melakukan suatu perbuatan atau lain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan juga dihargai. Ketiga kebutuhan tersebut penguasaannya yaitu kebutuhan pengakuan atas kebutuhan akan dipilih, kebutuhan untuk merasa senang. Motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, antara lain yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid pun bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Alasan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan sebuah motivasi eksternal dari mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Alasan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merasa percaya. Di sini murid pun akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan sebuah motivasi eksternal dari menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah alasan dari ketiga motivasi untuk perilaku manusia. Yang selanjutnya itu ada motivasi perilaku mandiri. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid itu adalah nomor ketiga. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki
adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Di dalam konsep disiplin dengan identitas gagal, ini sebuah konsep yang identitas dengan gagal, yaitu di sini terdiri ada hukuman dan penghargaan. Dalam poin hukuman ada dalam pikiran anak-anak pasti hukuman itu apa sih? Menyakitkan, kan? Terus tidak nyaman, merasa takut dihukum. Terus hukuman itu memaksa. Murid bisa menyembunyikan kesalahannya. Murid akan menjadi rendah diri. Terus ada sebuah penghargaan, identitas dari kegagalan. Apa saja poinnya dalam penghargaan? Tidak efektif, merusak hubungan antar sifat rasa iri dari teman-temannya, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem perankingan, merampas hak untuk dirinya sendiri. Nah, dalam konsep disiplin identitas gagal itu ada 2 poin, tadi hukuman dan penghargaan. Di dalam 2 poin itu terdiri apa saja? Ya, dalam benak siswa juga berpikir, oh hukuman seperti ini Bu, takut, ya, menyakitkan, menyiksakan, terus murid itu akhirnya menyembunyikan kesalahannya. Terus murid itu menjadi rendah diri setelah mendapat hukuman. Dalam penghargaan juga ada beberapa poin, ya, tidak efektif, desainnya tidak efektif. Pasti di kelas ada yang memberi penghargaan, itu juga kurang efektif, ya, kalau setiap hari diberi penghargaan. Terus bisa merusak hubungan antara teman, jadi iri, dia kok dikasih penghargaan terus, saya kok enggak Bu. Nah, bisa merusak ke sifat rasa iri, mematikan kreativitas. Lah dia aja yang dikasih penghargaan, saya enggak, ya saya enggak mau Bu. Itu bisa. Terus menghukum dengan sistem perankingan. Nah, dalam perankingan seperti pada semesteran, ya dia dikasih ranking 1, 2, 3. Nah, itu dalam sistem perankingan. Merampas hak untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Pak. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi ada identitas gagal. Sekarang kita akan menerapkan dengan identitas sukses. Ada 2 poin juga. Di sini ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Di dalam konsekuensi yaitu ada poin bertanggung jawab, monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan dan merenungi kesalahan. Dalam restitusi itu ada siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol pada diri sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di dalam disiplin sukses, identitas sukses ini ada 2 poin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Di mana dalam konsekuensi itu ada bertanggung jawab. Tadi dalam pengagalan ada betul yang sebelumnya yang gagal itu ya tadi ada hukuman dan penghargaan. Nah sekarang yang sukses ada konsekuensi dan restitusi.
Yaitu ada poin bertanggung jawab, di mana seorang murid apabila melakukan kesalahan pastinya ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Itu bertanggung jawab. Ada monitoring berkelanjutan, di mana seorang murid tadi sudah melakukan kesalahan, terus guru memonitoring kelanjutannya bagaimana. Apakah anak itu sudah berubah, apakah masih seperti itu, kita harus monitoring kelanjutannya. Terus stimulus dan respon, responnya bagaimana anak tersebut setelah dimonitoring, sudah melakukan tanggung jawab, responnya bagaimana? Lebih baik lagi apa? Tidak. Terus murid menghormati peraturan, di mana sekolah kita sudah punya tata tertib siswa, yaitu bagaimana si murid harus menghormati peraturan. Nah, setiap berangkat jam 7 itu juga merupakan sebuah peraturan. Sebelum masuk ke kelas, kita baris dulu di depan. Sebelum mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu, dan pulang juga berdoa terlebih dahulu. Itu merupakan sebuah peraturan. Murid pun harus menghormati peraturan tersebut. Terus ada merenungi kesalahan, di mana tadi anak tersebut sudah melakukan kesalahan, terus bertanggung jawab, guru memonitoring, terus responnya bagaimana, terus murid itu menghormati peraturannya bagaimana. Anak tersebut akhirnya merenungi kesalahannya. Oh, ya ternyata saya salah, sudah melakukan ini sama guru. Restitusi, di dalam restitusi siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Contohnya, ada siswa yang menumpahkan air minum temannya. Nah, di situ akhirnya siswa itu bagaimana cara bertanggung jawabnya? Nah, siswa bisa membersihkan tumpahan air minumnya. Itu namanya sebuah perilaku untuk bertanggung jawab. Ada fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kita fokuskan jangka panjangnya bagaimana anak tersebut setelah diberi bimbingan, diberi pengarahan, untuk jangka panjangnya itu bagaimana. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Di bagaimana murid itu menghargai dirinya dan orang lain. Di situ juga termasuk poin dari restitusi. Teori kontrol pada diri. Bagaimana teori kontrolnya pada diri kita? Nah, kita bisa mengontrol emosi kita pada anak-anak bagaimana. Anak juga bagaimana cara mengontrolnya. Itu termasuk sebuah teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Anak tersebut yang sudah melakukan kesalahan, terus mereka bersemangat bagaimana caranya memperbaiki sebuah kesalahan yang sudah dilakukan. Apakah dengan cara meminta maaf, apakah dengan cara bersalaman, apakah dengan cara berpelukan, itu terserah gurunya. Dia paling. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Apa saja sih yang terdiri dari 5 posisi kontrol restitusi? Contoh, salah satu siswa tidak memakai atribut lengkap sekolah saat upacara. Di dalam 5 posisi kontrol restitusi ini ada 5 poin. Yang pertama itu ada penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ada teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, ada manajer. Dalam poin penghukuman itu contohnya perkataan yang biasa kita berikan pada anak saat anak melakukan kesalahan. Itu patuhi aturan sekolah, kamu berdiri di depan barisan. Itulah sebuah kata-kata untuk penghukum. Biasanya kan Bapak Ibu setuju ya, apalagi di kelas. Kamu tidak mau duduk
sebuah penghukuman. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, kata-katanya bagaimana sih? Membuat orang merasa bersalah. Seperti ini. Berapa kali Bu Guru bilang, Bu Guru kecewa karena kamu tidak tertib. Nah, itulah membuat orang merasa bersalah. Guru berarti merasa bersalah bahwa anak itu sudah melakukan kesalahannya. Terus yang ketiga ada poin teman. Nah, guru juga sebagai teman. Perkataannya seperti ini. Ayolah, yang tertib membuat guru bangga. Kali ini tidak apa-apalah berbuat salah. Itu sebagai teman, guru dengan murid sebagai teman. Terus ada poin pemantau. Perkataannya bagaimana? Kamu sudah melanggar peraturan apa di sekolah? Nah, si pemantau itu memberikan perkataan, kamu sudah melanggar peraturan apa di sekolah? Berarti si murid yang melakukan kesalahan itu diberi pertanyaan-pertanyaan untuk memantau kesalahan murid tersebut. Yang terakhir ada manajer. Bagaimana perkataan yang akan diucapkan oleh seorang manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ditanyakan pada siswa yang bersalah tersebut. Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, nanti otomatis akan menjawab, iya Bu, saya akan meminta maaf pada teman saya. Nah, bisa. Lalu selanjutnya ada sebuah keyakinan kelas. Di sini saya sudah mempraktekkan sendiri dalam kelas saya sendiri, namun kelas 1 masih sulit melakukan keyakinan kelas. Akhirnya saya memberikan sampel kepada kelas 2. Di dalam keyakinan kelas, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Sebagai soal tematik saja, mengapa kita memiliki peraturan memakai helm saat berkendara? Yuk coba Pak, mengapa kita memiliki peraturan mereka memakai helm saat berkendara? Supaya biar apa Bu? Pak? Ya bisa, biar aman. Ya. Terus, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker dan mencuci tangan setiap hari? Biar apa kita memakai masker dan cuci tangan setiap hari? Biar apa Pak, Bu? Iya, biar sehat. Nah, di situ ada sebuah keamanan dan kesehatan, di mana kalau dibuatkan budaya positif itu berarti setiap mau berkendara kita harus memakai helm biar aman. Kalau jatuh biar tidak terbentur. Terus mengapa kita memiliki peraturan memakai masker? Biar sehat, ya, biar terlindungi dari penyakit, biar tidak kotor, bisa setiap hari mencuci tangan. Next slide. Nah, di dalam keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Terus yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat sebuah keyakinan kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Di dalam keyakinan kelas, ya, setiap tindakan atau perilaku itu dilakukan dalam kelas dapat menumbuhkan sebuah budaya positif.
Terus perilakunya juga dapat diciptakan dan disepakati bersama dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Disitulah akan terlihat nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dalam keyakinan kelas. Terus poin yang selanjutnya yaitu dalam keyakinan kelas ada mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira apa? Mengapa sih harus keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Nah, dalam suatu keyakinan itu akan lebih termotivasi seseorang diri dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang siswa akan lebih tergerak dengan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu, membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, terus keyakinan kelas berikut cara membuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah mempraktikkan sendiri dalam keyakinan kelas di kelas saya sendiri, yaitu ada yang pertama, kita yakinkan kelasnya dulu hendaklah bersifat lebih abstrak. Nah, kita harus yakinkan kelasnya dulu biar sifatnya itu abstrak. Terus keyakinan kelas ditulis berupa pertanyaan-pertanyaan universal, ya, buat pertanyaan-pertanyaan yang singkat saja karena kelas rendah biar bisa paham dan bisa dimengerti. Terus ada pertanyaan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Contohnya patuhi aturan di sekolah, contohnya berangkat jam 7. Nah, itu juga sebuah keyakinan. Terus saya kelasnya pengen bersih. Nah, kelasnya pengen bersih. Itu juga sebuah contoh keyakinan kelas. Kata-katanya singkat namun bisa dipahami semua siswa. Contoh lagi, kelas saya pengen indah. Nah, kelas indah bisa. Terus sopan santun bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Terus ada berdoa sebelum masuk. Nah, itu juga dapat dijadikan motivasi keyakinan kelas. Terus ada semua warga kelas hendaknya ikut dan berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Berarti semua anak-anaknya hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktunya. Tadi sudah disepakati semua siswa, terus kita lanjutkan. Nah, kita tinjau hari demi hari, waktu demi waktu. Jangan sekali kita buat keyakinan kelas debar, tapi kita harus tinjau, ya, waktu ke waktunya bagaimana. Apakah selama membuat keyakinan kelas ini anak-anak bisa tertib, terus bisa menjadi kebiasaan positif pada anak-anak. Next slide. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini aksi nyata saya saat membuat keyakinan kelas pada kelas 1, yaitu anak-anak membuat keyakinan kelas dan menempelkan di kertas yang sudah disediakan. Sebelum mulai keyakinan kelas, kita beri bimbingan dulu kepada anak-anak. Apa sih itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu yang tumbuh pada diri sendiri, ya, ingin seperti apa kelasnya. Nah, di situ nanti setelah dibimbing, diberi pengarahan,
boleh kita masukkan dalam keyakinan kelas. Terus ada sebelum pulang itu Bu, berdoa dulu, ya bisa memasukkan dalam keyakinan kelas. Selanjutnya Pak, di sini ada segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah yang harus ditempuh dalam menjalankan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika ada anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Makanya kalau di kelas ada anak yang melakukan kesalahan, langkah pertama itu kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana sih caranya? Berarti pada diri anak yang melakukan kesalahan itu ada sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi, entah itu kebutuhan kasih sayang sama orang tua, entah itu kebutuhan kurang perhatian guru kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa melakukan sebuah kesalahan. Kita sebagai guru harus menstabilkan identitasnya dulu. Terus langkah yang ketiga yaitu ada validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Kita pahami dulu anak tersebut, dasar apa yang mendasari anak tersebut melakukan kesalahan. Apakah karena kurangnya kasih sayang, ataukah kurangnya perhatian guru? Kita bisa memvalidasikan tindakan yang salah tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini ada sebuah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang ketiga tadi itu menanyakan keyakinannya. Kamu nanti setelah ini mau apa? Mau seperti bagaimana lagi? Itu sebuah keyakinan yang lahir pada diri anak tersebut. Ini saya sedang melakukan sebuah video restitusi, segitiga restitusi, di mana seorang anak itu melakukan kesalahan. Saya mengundang anak tersebut, kita ditanyain, kenapa kamu melakukan seperti itu, kesalahan itu? Nanti anak menjawab, iya Bu. Kenapa kamu seperti itu? Tidak sengaja Bu. Itu salah apa benar? Salah Bu. Kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak tersebut, bukan dengan cara dihukum. Kita harus menggunakan permasalahan itu dengan segitiga restitusi. Kalian bisa selamat menyaksikan.
Inilah ya. Nah, inilah sebuah video dalam mengatasi permasalahan murid dengan segitiga restitusi. Anak dalam melakukan kesalahan itu jangan langsung dihukum, ya Bapak Ibu. Kita bisa panggil anak tersebut dalam keadaan kondisi tidak ada orang. Kita tanyakan kesalahannya apa, terus mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Nah, di sini saya juga sebagai manajer untuk memberikan keyakinan pada anak tersebut. Ini sayangnya tidak ada volumenya, ada suara. Nah, ini setelah dilakukan sebuah restitusi pada anak, terus anak saya berikan tanggapannya, bagaimana sih setelah kamu diberikan pengarahan, dilakukan sebuah restitusi, tanggapannya bagaimana? Nah, anak tersebut bisa menjawab, senang Bu, setelah mendapat bimbingan dari Bu Guru, merasa lega setelah di restitusi permasalahan tersebut. Ya, terima kasih. Itulah sebuah pemaparan dan sosialisasi saya yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan guru semuanya dan bisa menerapkan sebuah keyakinan kelas pada kelas masing-masing. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang sudah disampaikan Ibu Taslimah SPD, dan materinya sangat jelas dan juga disampaikan secara panjang dan lebar. Untuk selanjutnya yaitu acara yang tepat berupa umpan balik atau saran-saran, dan kami persilakan kepada peserta sosialisasi untuk memberikan saran ataupun umpan balik. Dan monggo langsung saja untuk acara yang keempat saya pimpin di acara yang keempat ini. Kepada peserta monggo yang akan memberikan saran atau umpan balik atau berupa pertanyaan, boleh Bu? Boleh ya. Monggo ya Bapak Ibu ya, Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya, ya, mau bertanya, bagaimana cara menciptakan suasana positif di lingkungan kelas saat pembelajaran? Tuh, kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah memberikan pertanyaan. Luar biasa sekali sudah memberikan pertanyaan Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yuli. Saat pembelajaran, sebelum saya melakukan pembelajaran, biasanya saya melakukan ice breaking dulu Bu. Nah, biar anak-anak itu konsen dalam pembelajarannya.
bisa kita selingi dengan nyanyian atau dengan permainan di dalam pembelajaran, biar anak tersebut itu tidak bosan atau tidak jenuh ya dalam pembelajaran. Kita bisa selingi bermain, ya, kita nyanyi-nyanyi, bisa ya, nggak harus kelas rendah, kelas tinggi pun juga bisa, biar anak itu tidak jenuh dalam menerima pembelajaran yang kita berikan. Apalagi pembelajaran matematika yang membuat anak pusing ya, kita bisa dengan nyanyi-nyanyian 1 ditambah 1, nah gitu untuk kelas rendah bisa. Terus dengan bisa kita berikan pertanyaan pematik ya kepada anak-anak, biar anak itu bisa bernalar kritis ya dalam profil belajar Pancasila. Ya, kiranya itu jawaban dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Pesan dan sarannya? Alan, enggak? Ya, terima kasih waktunya untuk Bu Taslimah SPD. Di sini saya akan cuma memberi saran ya, Bu. Dari pemaparan yang sudah diterapkan sudah sangat baik. Ya, saya ingin memberikan saran untuk budaya positifnya di sekolah kita sebelum memulai pembelajaran agar bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ya, tujuannya agar meningkatkan profil pelajar Pancasila yang poin 1, yaitu berakhlak mulia. Semoga saran ini bisa direalisasikan bersama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Alan yang sudah memberikan saran kepada kita semua. Semoga saran tadi bisa direalisasikan ya Bapak Ibu, agar bisa terlaksana sebelum pembelajaran dimulai. Bisa kita lakukan pembacaan Asmaul Husna bersama-sama. Untuk selanjutnya, monggo ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ataupun saran selanjutnya, maka kita akan melangkah pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh peserta sosialisasi dan pengamalan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, marilah bersama-sama dengan saya kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini memberi manfaat pada kita semua di dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, dan tentunya tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Badriah, Kepala SD Negeri 01 Taman, di mana tempat Ibu Taslimah SPD mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Taman yang memiliki kinerja dan etos kerja yang tinggi, khususnya pada Ibu Taslimah SPD yang sudah masuk menjadi guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Diseminasi pengimbasan yang dipaparkan Ibu Taslimah merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini
dapat bersifat permanen, tidak hanya bersifat sementara. Desiminasi yang telah diberikan oleh Ibu Taslimah semoga akan menjadi motivasi dan akan menjadi contoh dapat diimbas oleh Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Taman dalam kesehariannya di kelas, menjadikan nilai positif di kelas dan sekolah pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Taslimah SPD yang telah melaksanakan desiminasi dengan baik, runtut dan lancar, serta tidak ada halangan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Restiana. Saya merupakan rekan dari Ibu Taslimah di SD Negeri 01 Taman. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Taslimah mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, namun disiplinnya merupakan faktor ekstrinsik, bukan dari prinsip dari dalam dirinya. Dari sini juga untuk kami sebagai guru itu sangat baik karena kita menjadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa, apakah kita sebagai penghukum atau kita sebagai pemantau atau juga kita sebagai manajer. Kemudian bagaimana kita menanamkan perilaku disiplin positif di dalam diri siswa dan di dalam diri kita sendiri. Semoga dari adanya desiminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah ini jika kita untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila terdapat salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.